Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Saya akan jabarkan ulang debat ini seperti apa sekaligus merespons segala bentuk argumentasi lawan. 1. Soal karakter BG dan juga karakteristiknya. Pro bilang apa? A. Dia berasal dari keluarga tidak mampu, banyak ketidakadilan dan juga isu sosial yang masif, misal negara miskin dan juga negara berkembang. Tapi kedua, saat ambil tawaran film ini, dia akan membangkitkan trauma masa lalu yang membuat begitu stres, depresi, dan segala profitnya akan digunakan untuk berobat, maka nggak bawa keuntungan. Tapi bagaimana kami merespon ini? Saya rasa ini kontradiktif atas beberapa analisis. A. Justru segala kerentanan dan masalah BG, proses berjuang bangkit, jatuh bangun, itu tuh membentuk mentalnya untuk tetap kuat dan juga tegar. Tapi yang kedua, dia memperjuangkan isu kemanusiaan dan juga keadilan, terpapar berbagai bentuk ancaman, atau dulu dia pernah jadi buruh juga. Artinya apa? Saya rasa ini menggambarkan kepada Anda, kalau BG udah terbiasa, terpapar, terhabituasi oleh isu seperti ini, maka dia tuh udah katakanlah, ya nggak akan terpengaruh sebesar itu kepada misalnya isu-isu yang serupa di masa depan. Tapi yang ketiga, saya rasa dia itu tuh mau bertahan dan sukses sampai katakanlah karirnya tuh puncak, itu menggambarkan kepada Anda kalau proses katakanlah dia tuh mencapai ini itu tuh menggunakan perjuangan yang sangat besar juga. Artinya apa? Saya rasa BG itu nggak selemah itu untuk katakanlah traumanya tuh mudah bangkit ketika misalnya di masa depan dia tuh terpapar oleh misalnya ya eksploitasi buruh lagi karena dia tuh udah terbiasa dengan isu seperti ini. Artinya apa? Saya rasa di sisi mereka kesedihan dan juga trauma itu tuh lebih masif dan dirasakan BG karena ada kegagalan yang katakanlah menyayat hatinya, membuat penyesalan karena BG itu tuh tidak bisa menyelamatkan buruh-buruh secara internasional tadi ketika dia itu menolak katakanlah tawaran ini. Tapi kedua, mereka bilang apa? A. Mereka bilang kalau misalnya BG sudah sejahtera secara ekonomi dan juga layak hidupnya. Tapi kedua, mereka bilang kalau ada relatabilitas antara kelompoknya yang membuat BG itu tuh mau katakanlah berkorban untuk isu sosial dan juga kemanusiaan. Tapi kami merespon ini dengan apa? Satu, kalau mereka bilang, ya ini ada negara berkembang dan juga negara katakanlah miskin, saya katakan mereka itu belum sejahtera. Kenapa? A. Nilai uang mereka masih lemah, katakanlah ya seperti rupiah dan lain sebagainya yang harganya itu sangat-sangat anjlok. Artinya apa? Terutama barang-barang mereka itu tuh likely dari impor, misalnya energi, teknologi dan juga katakanlah obat. Karena misalnya di negara miskin dan berkembang belum bisa mengakses ini dan memproduksi ini. Kalau misalnya global katakanlah ya misalnya mereka tuh membeli produk-produk seperti ini, maka harganya itu akan sangat mahal karena nilai tukar mereka yang katakanlah lemah tadi. Tapi kedua, saya rasa ada kerentanan juga secara eksternalitas yang penuh ketidakpastian seperti misalnya perang atau pemanasan global yang paling berdampak negara berkembang seperti ini. Misal ada katakanlah gagal panen, bencana alam banjir di Sumatera misalnya, atau inflasi yang di skenario terburuk, film-film tuh nggak akan eksis lagi dan juga katakanlah akan berhenti produksinya karena semua orang akan lebih likely katakanlah menyelamatkan hidupnya daripada mereka tuh buat film seperti ini, maka segala bentuk peluang ekonomi di sisi pro itu akan runtuh. Tapi ketiga, proses mereka tuh bantu masyarakat soal HAM atau misalnya ya katakanlah isu-isu sosial, salah satu butuh ekonomi untuk katakanlah kamu tuh buat sosialisasi, buat poster, atau misalnya kamu tuh menyewa keamanan agar bentuk advokasi kamu bisa terlindungi. Saya rasa kalau misalnya BG itu tetap di negara berkembang dan miskin seperti ini, profitnya itu akan sangat rendah juga misalnya jika bentuk katakanlah advokasi lingkungannya itu nggak akan katakanlah sebesar itu juga untuk menyelamatkan katakanlah masyarakat secara luas. Katakanlah uang mereka atau ekonomi BG hanya cukup untuk katakanlah hidup dia sendiri, tidak cukup untuk katakanlah mengcover segala bentuk advokasi masyarakat dalam bentuk ya katakanlah isu-isu sosial tadi gerakannya karena dia tuh nggak punya uang sebesar itu. Tapi mari kita gambarkan ulang sebenarnya film global itu seperti apa. Satu, saya rasa tawaran ini terbesar dari negara-negara maju misalnya seperti misalnya ya negara-negara yang memiliki sistem uang yang sangat kuat, nilai tukarnya tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti rupiah. Tapi kedua, BG ada di aktor puncak, katakanlah dia itu berdampak di negaranya, ada kemampuan bagus yang sudah terbukti. Itulah alasan kenapa ada industri besar yang masuk ke sini. Kalau BG itu hanya jadi buruh aja, saya rasa negara besar, industri besar nggak akan capek-capek mencari BG seperti ini. Maka ini menggambarkan kepada Anda kalau peluang ekonominya akan lebih besar juga, gajinya akan lebih besar juga karena dia itu adalah aktor yang capable. Tapi artinya apa? Satu, secara ekonomi, kalaupun kita main di skenario lawan kalau bisa gajinya sedikit, saya rasa itu nggak apa-apa karena nilai tukarnya juga lebih tinggi misalnya yang membuat kerentanan itu nggak akan sebesar itu. Tapi kedua, sekalipun ada eksploitasi, saya rasa BG itu bisa bertahan dan juga ada pengawasan juga dari masyarakat secara global karena itu ada industri yang besar, maka ada banyak safety netnya. Tapi yang kedua, saya rasa industri ini itu masih bentuk dugaan aja, belum terbukti dia itu benar atau salah, maka kita tuh nggak boleh katakan menjudge-nya, maka butuh pembuktian lagi segala bentuk mudarat lawan soal misalnya industri seperti ini itu nggak pernah terjadi juga karena itu hanya bentuk dugaan aja. Tapi kenapa padanya di sisi kita lebih aman untuk katakanlah pengambil tawaran ini? Kita kontes dulu misalnya tujuan BG itu apa? Satu, secara ekonomi dia tuh mau bertahan dan juga mau profit, tapi yang kedua secara sosial dia tuh memperjuangkan HAM dan juga kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan masyarakat. Tapi yang ketiga secara inherent dia tuh mau bahagia lewat misalnya validasi eksternalitas dan juga proses dia tuh membantu orang lain. Tapi satu, kita bahas dulu secara ekonomi kenapa jalan.
A. Film global itu tuh akan katakanlah menarik banyak minat masyarakat, terutama katakanlah dari mancanegara juga. Artinya apa? Proses BG terkenal itu akan lebih likely di kita, bagaimana di masa depan akan ada likelihood tawaran-tawaran yang lebih masif dari misalnya industri film yang lainnya, maka peluang ekonominya akan lebih besar. Tapi kedua, kenapa Citra BG akan aman? Satu, saya rasa dia tuh hanya aktor aja yang dia tuh bekerja berdasarkan perusahaan, artinya likelihood dia tuh tidak jatuh nggak ada, maka masyarakat gak akan menjudge dia. Tapi kedua, sekalipun ada kata track record yang buruk, saya rasa di masa lalu ada track record kebaikan yang lebih besar soal perjuangan dia banget, misalnya perjuangan dia itu menyelamatkan berbagai isu sosial dari masyarakat, maka segala bentuk ini akan mencair balas katakanlah citra buruk yang ada di masa depan, maka segala bentuk citranya tetap akan aman. Tapi ketiga, saya rasa ini itu adalah bentuk diversifikasi sebagai kepentingan pragmatis dan juga rasional BG. Kenapa? Saat industri negara berkembang itu katakanlah mandek, misalnya masih ada katakanlah safety net dari misalnya negara asing atau misalnya film internasional yang akan memberikan tawaran kepada BG, maka ekonominya akan lebih terjaga di sisi kita. Tapi kedua, secara sosial, kenapa ini nggak akan bertentangan dengan misalnya ya moral yang diperjuangkan BG selama ini soal misalnya kemanusiaan dan juga HAM. Satu, saya rasa ini justru bentuk penyelidikan, proses begitu cari tahu apakah industri film ini benar-benar melanggar HAM atau tidak, untuk dia tuh katakanlah ada inisiatif memperjuangkan buruh-buruh di sana. Tapi kedua, gerakannya akan lebih besar juga karena banyak pendukungnya dari misalnya fansnya tuh dari lokal dan juga global, dari banyak mancanegara. Artinya apa? Isu-isu yang dikeluarkan BG akan lebih banyak terangkat misalnya, terutama karena misalnya namanya itu udah terkenal. Tapi ketiga, secara gerakan itu akan lebih sustain juga atas beberapa analisis. Satu, karena ada kemampuan ekonomi, katakanlah dukungannya itu juga luas, ada bisa donasi-donasi. Ketika misalnya ekonominya itu redup, maka segala bentuk katakanlah perjuangannya akan lebih banyak, akan jadi lebih masif, karena misalnya ada peluang ekonomi yang terjamin di sisi kita. Outputnya apa? Saya rasa di sisi kita, orang-orang yang diselamatkan, misalnya para buruh tadi, akan lebih masif juga, yang membuat katakanlah citra BG itu semakin bagus. Tapi oke, kenapa padanya gerakan BG itu akan lebih aman? Satu, karena secara global ada katakanlah teknologi dan juga pengawasan HAM yang lebih banyak, ditambah progresivitas masyarakat, maka segala bentuk katakanlah inisiatif masyarakat untuk katakanlah melek kepada hal seperti ini akan lebih besar. Tapi kedua, saya rasa pengawasannya dan juga kepolisiannya itu tentu lebih masif dan juga lebih cepat di negara maju seperti ini, maka segala bentuk katakanlah penyelamatan atau rentannya akan lebih masif di sekitar juga. Tapi kenapa padanya orang rentan itu bisa terselamatkan di sekitar? Satu, misal mereka tuh masuk industri tadi, si BG tadi masuk industri, saya rasa akan ada misalnya proses dia tuh menemukan bukti-buktinya seperti apa untuk melaporkan ke pihak berwenang, misalnya untuk misalnya dia tuh ditangkap. Sekalipun misalnya ya ada proses industrinya tuh malah mati dan juga redup, satu, saya rasa gak apa-apa karena misalnya ada katakanlah track record BG yang bagus untuk dia tuh ditawari misalnya industri di masa depan. Tapi kedua, setidaknya dia tuh gak merasa menyesal karena udah berhasil menyelamatkan banyak orang sehingga bangga sebagai tim oposisi.